Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para dewan guru, para pimpinan majelis yang terhormat, guru kita, pengasuh majelis Samaniyata Asyara, guru besar kita bersama Bapak Kiai Haji Abdul Rauf SAG, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Hadirin jamaah Majelis Samaniyata Asyara rahimakumullah. Nih malam hari ini mohon izin, mohon maaf, nih saya yang ngisi kajian. Ini saya diperintah Guru Saim, bukan pengen. Ya, saya mau jujur, kalau ceramah mah kita emang udah sering, udah biasa gitu. Tapi ini kajian, ya kita ngikutin apa yang sudah menjadi pembahasan kita dari kemarin, bahwa guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rauf ya sedang kurang sehat, maka saya diperintah untuk menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Tentunya tidak terlepas dari kajian yang sudah-sudah, bahwa Ibrahim bin Adham, murid dari Nabiullah Khidir alaihissalam, ketika beliau jadi raja, ranjangnya dari emas, kemudian diingetin di atas kerajaannya ada orang yang lagi nyari onta. Kemudian ditanya, lo ngapain di atas? Gue lagi nyari onta. Ini bahasa saya ya, mohon izin, mohon maaf ini. Ya, bahasa saya, lo ngapain di atas? Ya, gue lagi nyari onta. Nyari onta di atas, nyari onta mah di bawah. Kemudian kata Nabi Allah Khidir, ya seorang laki-laki yang lagi di atas, ya lo nyari Tuhan di tempat kenikmatan gak akan ketemu, kan gitu. Makanya akhirnya beliau meninggalkan kerajaannya, masuk ke hutan. Beliau berdagang kayu bakar tiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah seorang wali Allah. Nah, maka kajian kita kemarin udah disampaikan sama guru kita bahwa di ujungnya kita akan pulang kembali kepada Allah. Rutenya, alamatnya, kalau kayak handphone, Google Map-nya apa? Nabi udah pesen. Ini riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala Muhammad. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, jikalau engkau berpegang teguh kepada duanya, tidak akan engkau tersesat selamanya. Yang pertama kitab Allah, yang kedua wa sunnata rasuli, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin udah dibahas sama guru kita, yaitu Al-Qur'an, bahwa isinya, jumlahnya, kemudian pembukanya udah dijelasin. Nah, sekarang kita masuk kajian tentang wasunnata rasuli. Ya, sunnah dari Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah segala ucapan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah. Kemudian referensinya apa? Kalau kayak orang ngerjain skripsi, ya ada footnote. Kalau bahasa Pak Guru Rusman ya, ada footnote-nya, ada referensinya. Lu dasar lu ngikutin sunnah, mulanya dari mana? Rujukan. Ya, ada rujukannya dari mana? Itu yang disebut rujukannya hadis Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Jadi sunnah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian sumbernya itulah yang disebut hadis. Nanti hadis terbagi lagi, ada hadis qudsi, ada hadis sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Hadis apa? Hadis Muslim. Ini ono lagi makan jeruk. Nah, iya, artinya hadis ini beda-beda. Nah, kemudian yang disebut hadis itu ada ucapan Nabi atau disebut dengan hadis qauli, ucapan Nabi. Kemudian ada hadis fi'li, perbuatan Nabi. Ada hadis takrir, ketetapan Nabi. Ada sahabat melakukan apa, Nabi diam atau Nabi muji, itu takrir. Kemudian ada sifati, hadis sifat Nabi Muhammad bagaimana? Orangnya tawadu, orangnya baik, orangnya sakho, dermawan. Itu hadis-hadis tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kemudian ada hadis hamiyah, itu tentang menjaga kehormatan, bagaimana kita menjaga akidah dari umat Islam. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa total jumlah hadis, kalau kemarin Al-Quran total ada 30 juz, ayatnya ada 6.666. Itu sepakat bahwa ijma ulama sepakat bahwa ayatnya ada 6.666 ayat. Nah, sekarang hadis ada berapa? Iya, banyaknya berapa? Ibu guru ya? Ini komisi berapa Pak Guru kan gitu ya? Biar jelas Guru Saim. Kadang-kadang kan gitu, ngomong berapa atau tahu giliran udah cair aja. Kita dibaginya berapa? Ya, kadang-kadang amsong Guru Fauji ya. Nah, total hadis yang terdapat di dalam kitab Bukhari ya, yang disebut sahih tuh. Ya. Itu ada 7.275 hadis. 7.275 ini ngitung, kalau ngitung pada salah mulu kali ya. Kalau bagi duitnya kagak ada. Duitnya kagak ada. Bicara hadis, Mbak. Nah, Sahih Muslim itu ada 7.563. Nah, kemudian total semua hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Sunan Abu Daud dan Nasai lain-lainnya, itu total ada 30.000 sampai 40.000 hadis. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bahwa dia hafal 70.000 hadis, bohong. Lo kagak nyampe. Bukhari cuman 7.272. 7.275. Ya paling tua dia di sini. Mohon maaf. Ingetannya kuat juga berarti ya. Saya ini salah ngucap. Ya. 7.275 itu hadis Bukhari. Nah, kemudian hadis Muslim 7.563. Nah, total semua dari seluruh ahli hadis ya, itu ada 30.000 sampai 40.000 hadis.
Jadi kalau ada orang ngaku gua hafal 50.000 hadis, bohong. Kelebihan itu, kelewatan. Ya, emang orang kadang-kadang kalau bohong ngomongnya kelewatan tuh. Kalau kata ngkong saya, Kong Ajis Kemang itu orang kalau kebanyakan ngomong ngomong kayak so tau, itu banyak bohong atau orang. Ya ini ngkong saya cerita Kong Ajis. Ya, Kong Abdul Aziz Kemang. Nah, jadi total itu yang disebut hadis sahih kadang-kadang di sebagian kita kalangan itu dianggap nih hadisnya sahih apa enggak. Kemudian nih hadisnya lemah, doif atau enggak. Kan gitu. Kita juga umat Islam sekarang udah zaman canggih, handphone, tanya aja Google. Mengapa? Kan gitu. Kalau emang kagak tahu, buka kitabnya, beli. Jadi kita kagak dibohongin. Jangan ketipu kita umat Islam nih, hadisnya begini, hadisnya begitu, hadisnya begitu. Kita ikutin. Oh, keder. Wah, Google Map-nya salah. Lah iya, dia di Depok ya. Kemudian udah pulang, nyampe Jati Bening, kirimin Google Map-nya. Kita nyusul ke Depok. Dia malah lagi di Jati Bening sini. Itu Bang Opik lagunya. Lah iya, siapa yang nyusun pertama kali ilmu hadis? Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab Imam Syafi'i. Beliaulah penyusun pertama yang mendesain ilmu hadis dan usul fikih tentang pedoman kita sebagai umat Islam, kajian dari riwayat hadis-hadis yang terdapat dalam diri Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian kita sadari bahwa hadis ini yang kita lakukan dari ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian takrirnya Nabi, ketetapan Nabi, ini yang menjadi pedoman buat umat Islam. Artinya hadis ini sumber kedua. Sumber pertama tetap Al-Quran. Jadi kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, kontradiksi. Ya, kalau bahasa ilmiahnya itu kontradiksi. Kalau Baba Rohim apa namanya itu? Kontraksi. Hamil itu mah. Ya nggak sinkron, bertentangan. Kok hadis ini bertentangan dengan ayat Quran? Berarti yang diambil Quran apa hadis? Quran, karena sumber utama dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Jadi Allah yang jaga Al-Quran. Nah hadis ini kita kudu hati-hati juga. Ya ada banyak hadis-hadis palsu yang bermunculan, apalagi di era kita sekarang. Ya, kita jujur aja nih di era kita kadang-kadang karena kita punya nama Guru Saim, kadang-kadang digunain sama orang. Ya, Bang Abi ngambil rokok tuh 2 bungkus di depan warung, nyebut nama Guru Saim. Giliran kita ke warung kita suruh bayar. Yang ngambil siapa kita suruh bayar. Menggunakan nama Nabi, biar apa? Dagangannya laku. Nah itu hati-hati ya. Menggunakan hadis Nabi tujuannya buat kepentingan pribadi itu banyak. Makanya Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam lain pada abad 9 Hijriah merumuskan hadis-hadis dari perawi-perawinya yang diduga tidak jujur ataupun sanadnya lemah, orangnya suka lupaan, maka tersebutlah ada hadis sahih. Hadis yang jelas, perawinya benar, orangnya bisa dipercaya, kemudian ingatannya bagus. Ada lagi di bawahnya sahih, ada hasan. Ya, ini juga bagus juga tapi di bawah sahih. Kenapa? Ini perawinya kadang-kadang suka lupa. Ngomongnya suka melenceng juga, makanya disebut hasan. Ada lagi hadis mutawatir. Itu hadis yang disampaikan oleh sahabat banyak yang dapat dari
Nabi Muhammad contohnya kayak hadis anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Itu hadisnya riwayatnya banyak. Jadi bukan cuma satu sahabat dari Abu Hurairah atau dari Sayyidina Umar, tapi hampir semua sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Itu yang disebut hadis mutawatir. Semuanya tahu. Baba Rohim tahu, Pak Guru Rusman tahu, Pak Ibnu Imron tahu, yang lain semua jamaah tahu. Itu disebut hadis mutawatir. Ya, kalau bertiga tuh kayak orang main judi koprok, kadang-kadang bertiga, itu yang bertiga ngikut masang itu temennya. Kita ketangkep dah tuh, habis duit kita. Iya, ketipu. Dia mah itu yang masang bertiga itu temennya. Jadi didesain seakan-akan benar, padahal kita ketipu, kita ngikut masang. Padahal itu temennya semua, kita didesain. Nah itu kadang-kadang, nah riwayat siapa? Makanya an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, an Aisyah radhiyallahu anha. Itu terkait dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, udah jam 9:30, mulut udah rada asam saya ini. Iya. Sedikit ada kisah bahwa di zaman Imam Syafi'i dahulu ada seorang ahli fikih. Beliau bernama Al-Imam Al-Ghimri. Imam Al-Ghimri ini seorang alim, ahli fikih, ahli hukum, ahli syariat. Muridnya banyak, kemudian pengikutnya, fansnya juga banyak. Tapi kemudian Imam Al-Ghimri sowan, bahasa Jawa tuh sowan, ketemu Imam Syafi'i. Kemudian ngadu sama Imam Syafi'i, hai Imam Syafi'i, saya kan ahli fikih, ahli syariat, ulama yang diakui oleh masyarakat, tapi kok saya kagak ngerasain lezatnya ibadah, lezatnya sholat. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Lu cuman syariat doang yang lu jalanin, kudu main hakikat. Makanya cari guru tasawuf, cari guru sufi. Nyarilah kemudian Imam Al-Ghimri, guru sufi. Di era itu, di zaman itu ada orang guru sufi yang bernama Imam Az-Zahid. Imam Az-Zahid kemudian Imam Al-Ghimri datang ke tempatnya Imam Az-Zahid. Itu nyampe di sono, namanya orang sufi, orang tasawuf, itu pintu masjid Mang Ajis rapat semua. Pintu masjid rapat semua, ini namanya dia ahli syariat. Ngomel-ngomel ini Imam Al-Ghimri. Lagu apa lu masjid pakai ditutup begini? Dikunci merbot. Iya, dikunci merbot. Lagu apa lu? Iya, gua tendiang nih. Begitu cara kita mah. Akhirnya Imam Az-Zahid keluar dari dalam masjidnya. Kemudian ente ngapain ngomel-ngomel datang kemari? Nih, masjid pakai dikunci. Ya, kagak. Kemudian Imam Al-Ghimri ngomong bahwa saya pengen belajar, saya mau nyari guru sufi. Kata Imam Zahid, di sini udah penuh. Ya, orang yang belajar tasawuf di sini guru sufi udah penuh. Udah pada kerja, udah pada punya tugas masing-masing. Lu masuk kemari lu kagak kagak ada lebahnya, lu kagak bisa ngapa-ngapain di sini. Akhirnya Imam Al-Ghimri mohon tolong apa? Aku jadi angkat jadi murid. Akhirnya apa? Ya udah lu cari sono sama murid gua, kerjaan apa ge? Pokoknya lu kudu punya kerjaan. Akhirnya ketemulah pekerjaannya, ngapain? Bersihin WC. Cara kita bagaimana Guru Saim? Ulama besar, pengikutnya banyak. Udah dinas pada zaman itu beliau ahli syariat, ahli fikih, disuruh bersihin WC. Kira-kira bagaimana? Ya, Gus. Bersihin WC selama 1 tahun, 2 tahun, naik jabatan.
Bukan bersihin WC, nyapuin masjid, ngepel masjid. Naik lagi akhirnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya apa? Imam rawatib. Enggak, belum. Imam dia bisa, nggak lama. Ahli fikih syariat. Akhirnya apa? Pas 5 tahun, kemudian beliau ditugasin buat ngisi minyak. Dulu kan lampu pakai minyak. Isi lampu pakai minyak, kemudian nyalahin lampu-lampu yang ada di masjid biar malam kagak gelap. Kemudian sampai 10 tahun beliau ditugasin untuk ngisi minyak lampu-lampu yang ada di masjid. Nah, ketika sudah 10 tahun, kemudian beliau mengabdikan diri di Imam Az-Zahid. Dalam waktu subuh itu Imam Zahid, Imam Al-Ghimri ketiduran, kecapean dia, dalam kondisi kecapean. Kemudian gurunya Imam Az-Zahid datang tuh ke masjid. Nyampe di masjid, masjid gelap. Kira-kira bagaimana? Udah waktu subuh, masjid gelap. Kira-kira DKM marah apa kagak itu? Bagaimana nih tukang lampu? Kan gitu. Akhirnya tuh Imam Al-Ghimri yang ketiduran dia. Ketika gurunya ngomong, lah ini masjid gelap begini, terburu-buru tuh bangun. Ketika Imam Al-Ghimri bangun, itu otomatis lampu-lampu yang ada di situ langsung nyala semua. Dari situ kemudian Imam Zahid bilang, udah waktunya lu pulang, balik lagi ke kampung lu, ke wilayah lu ngajar. Nah, di lain waktu ada namanya Imam Abu Madian, murid Imam Az-Zahid juga. Beliau ini belajar sama Imam Zahid bukan 10 tahun, cuma 3 hari. Imam Al-Ghimri 10 tahun, Imam Abu Madian itu cuma 3 hari. Baru belajar ngikut 3 hari langsung disuruh pulang, udah suruh ngajar. Akhirnya nih adiknya Imam Az-Zahid nanya, "Bang, itu bagaimana ceritanya? Yang ono padahal ahli syariat, ulama besar, terkenal, muridnya banyak. Lah itu belajar di sini sampai 10 tahun dia. Lah ono dia Imam Abu Zahid cuman 3 hari udah disuruh pulang, suruh ngajar. Apa bedanya?" Akhirnya dijelasin sama gurunya Imam Az-Zahid, seorang guru sufi. Kata beliau, Imam Abu Madian kenapa cuma 3 hari? Dia dari rumah udah bawa sumbu, udah bawa minyak, udah bawa korek. Gue cuma nyalain doang hidup. Nah ini Imam Al-Ghimri udah 10 tahun di situ baru nyala. Ngapa? Dia belum punya sumbu, dia belum punya minyak, dia belum punya korek. Maka gue nyariin sumbu dulu, gue nyariin minyak dulu, gue nyariin korek dulu, baru gue nyalain. Makanya rada lama. Ini nyambung apa kagak ini? Ini hadis jadi bahas kemarin nih. Ya mohon izin, artinya begini, kita pun di sini ini pelajaran buat kita masing-masing. Bahwa di Majlis Samaniyah Ta'asaro, mau yang lama, mau yang baru, nggak ada iri dengki. Kita sama semua, kita murid. Datang kemari kopong, saya juga datang kemari kosong guru Saim. Lah iya, saya akuin bahwa saya di sini murid, saya belajar, saya ngaji. Kalau datang ke sini penuh, gelas penuh, datang kemari diisi penuh. Luber kagak bakal ngisi. Datang kemari kosong, jangan ngaku punya ilmu, kagak bakal penuh, nggak bakal diisi. Datang kopong, kita belajar, dengerin tuh guru, simak kata-katanya, masuk tuh ilmu. Kalau kupingnya budak mah ya udah jam 10 belum wirid tuh, 10 kurang seperempat. Ya, ini pesan. Saya Nahrawi di sini saya nggak pengen ngomong. Justru saya sebenarnya di sini saya ngomong saya rada ngeri, guru Saim jujur aja. Ya, kita mah ngajar di rumah, majlis bulanan rumah. Ustadz Imran tuh, ya, Bang Hasan tuh tadi yang main hadroh. Ya, mohon izin, mohon maaf. Saya diperintah di sini, nggak ada keinginan saya untuk
bicara dihadapin ini ya, apalagi sampai kajian. Kalau ceramah mah emang kita nukangin gitu guru Saim emang tukangnya, tapi ini kan terkaitnya kajian, beda loh kajian dengan ceramah. Kalau ceramah itu ya bebas, acaranya apa nih, gunting rambut, acaranya apa, maulid, ya udah pembahasan kita itu. Tapi karena ini terkaitnya kajian kita di Majelis Samaniyat Asyarah Poros Langit, maka saya ngikutin apa yang ada di dalam Majelis Samaniyat Asyarah, kajian dari guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rauf. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bahwa terkait dua referensi buat kita umat Islam, kalau kita berpegang teguh kita tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasulullah, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, sifat-sifat Nabi, ketetapan Nabi, menjaga kehormatan dari diri umat Islam yang disebut hadis hamiyah. Ini menjadi referensi buat kita bahwa ketika kita sadar, kita tahu apa sih pedoman hidup kita di alam dunia. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Banyak salah, banyak hilaf. Namanya guru baru, saya baru ini ya, nongol di sini baru. Jadi mohon izin, mohon maaf kalau banyak kekurangan, kehilafan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.